Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ahlan wa sahlan. Ya, baiklah adik-adik sekalian. Sesuai dengan jadwal mata pelajaran bahwa pada hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, saya sampaikan sama adik-adik di rumah, selalu sehat dan selalu semangat menerima pelajaran setiap hari dari guru-guru yang akan memberikan materi pada adik-adik yang ada di rumah. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita melanjutkan pelajaran, Ustadz akan ulangi lagi pelajaran yang pernah kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, pada minggu kemarin itu yaitu ad-darsul awal, pelajaran pertama, ada temanya atau ada judul materinya yaitu fi ghurfatil julusi. Nah, fi ghurfatil julusi itu artinya adalah di ruang tamu. Nah, pada kemarin pula adik-adik sudah menghafal beberapa kosakata. Nah, pada kesempatan kali ini judulnya bukan cuma figur fatil julusi, tapi sudah ada ketambahan figur fatil julusi wal muzakarati. Artinya adalah di ruang tamu dan ruang belajar. Nah, itu materi kita. Namun saya akan berikan lagi beberapa kosakata, namun tidak perlu adik-adik hafal beberapa kosakata di samping ini. Coba adik-adik lihat. Tapi tidak perlu adik-adik hafal, cukup adik-adik ketahui saja. Dan ini kosakata yang berkaitan dengan judul yang tadi saya sampaikan, figur fatil julusi wal muzakarati, yang artinya di ruang tamu dan ruang belajar. Nah, kosakata di samping ini itu yang berkaitan dengan judul materi pada pagi hari ini. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pula tentang ismu isyarah. Ismu isyarah. Ismu isyarah. Kira-kira ada yang tahu ismu isyarah? Ismu isyarah itu ada di kolom tamis. Kalau adik-adik masih ingat yang ada di kolom-kolom tamis, pasti adik-adik tahu. Kita akan belajar tentang ismu isyarah. Ismu isyarah itu adalah, saya kasih tahu ya, ismu isyarah itu adalah kata tunjuk. Kata tunjuk. Nah, kata tunjuk itu juga terbagi atas dua. Nah, kata tunjuk itu terbagi atas dua. Yang pertama, kalau saya sampaikan ini pasti adik-adik tahu, pasti adik-adik kenal. Pasti adik-adik bisa dapat ingat ulang. Oh iyo, yang ditamis. Yang pertama, ismu isyarah atau kata tunjuk. Ingat-ingat, ismu isyarah itu artinya adalah kata tunjuk. Nah, ismu isyarah yang pertama yang akan kita pelajari yaitu hadza dan hadhihi. Sudah ingat kan? Ada di tamis. Ismu isyarah yang pertama adalah hadza dan hadhihi. Sudah ingat kan? Ismu isyarah yang pertama. Sebelum kita lanjut kepada yang kedua, hadza artinya adalah ini. Hadhihi artinya adalah ini. Jadi hadza dan hadhihi artinya adalah ini. Namun ada perbedaannya. Hadza artinya ini digunakan untuk laki-laki. Sedangkan hadhihi artinya juga ini dan dia digunakan untuk perempuan. Nah, hadza dan hazihi itu adalah ismu isyarah yang akan dilakukan ketika menunjuk benda yang dekat. Misalkan saya sementara pegang pulpen. Misalkan saya pegang pulpen ya. Pegang pulpen. Jadi saya mau bilang hadza qalamun. Artinya adalah ini pulpen. Nah,
benda yang dekat. Sudah paham adik-adik? Oke, sudah paham. Satu kali lagi contoh. Misalkan saya pegang buku. Nah, buku tulis. Buku tulis. Buku tulis itu bahasa Arabnya adalah kurasatun. Nah, ketika saya pegang kurasatun, berarti saya harus mengatakan hadhihi kurasatun. Nah, saya menggunakan hadhihi. Kenapa? Karena hadhihi itu adalah untuk perempuan. Nah, di mana letak perempuannya? Saya akan kasih tahu lagi di mana letak perempuan dan di mana letak laki-laki. Waktu kelas 4 saya sudah sampaikan, saya sudah jelaskan sama adik-adik yang ada di rumah. Apabila ada kata, ada kosakata yang akhir katanya ada ta marbuta. Ta yang bulat begitu, misalkan kurasatun. Nah, ada ta yang bulat baru ada tun kan? Maka dia adalah kata perempuan. Dia harus menggunakan hazihi. Faham? Paham kan? Misalkan sekolah. Sekolah bahasa Arabnya apa? Madrasatun. Nah, madrasatun ada tun terakhir kan? Ada tun terakhir. Maka dia akan menggunakan ismu isyarah kata tunjuk hazihi. Hazihi madrasatun. Ini sekolah. Sudah paham adik-adik? Sudah paham? Oke, sudah paham. Nah, adik-adik sekalian, kemudian contoh dari hadza. Hadza artinya adalah ini, tapi dia digunakan untuk laki-laki. Tadi saya sudah beri contoh, misalkan kolamun. Kolamun itu kan tidak ada tun terakhir. Kolamun. Maka dia menggunakan ismu isyarah hadza. Hadza kolamun. Ini pulpen. Adik sudah paham? Kemudian misalkan kursiun. Kursiun artinya adalah gampang. Kursi. Nah, kursiun. Kursiun kan tidak ada tun. Nah, maka dia menggunakan hadza. Hadza kursiyun. Ini kursi. Hadza kolamun. Ini pulpen. Adik-adik sudah paham? Oke, itu adalah ismu isyarah yang pertama, yaitu hadza dan hadhihi. Artinya sama, yaitu ini. Dan hadza dan hadhihi itu digunakan untuk menunjuk benda yang dekat. Paham? Oke. Ismu isyarah yang kedua. Ismu isyarah yang kedua adalah zalika dan tilka. Zalika dan tilka. Zalika dan tilka ini artinya adalah, ada yang tahu? Waktu ditamyiz artinya adalah itu. Zalika tilka artinya adalah itu. Dan zalika dan tilka ini adalah ismu isyarah yang akan digunakan ketika menunjuk benda yang jauh. Saya kasih contoh. Namun sebelum saya kasih contoh, kita akan pisahkan dulu. Zalika artinya itu. Tilka artinya pula itu. Zalika adalah ismu isyarah yang digunakan untuk laki-laki. Sedangkan tilka adalah ismu isyarah atau kata tunjuk yang akan digunakan untuk perempuan, seperti haza dan hajihi yang tadi. Nah, contoh zalika. Tadi kolamun kan? Tapi ini kata tunjuk yang digunakan pada benda yang jauh. Misalkan pulpen ada di sebelah meja, maka saya akan menunjuk zalika kolamun. Itu pulpen. Paham? Jadi bukan
Haza kolamun. Salah. Haza itu kata tunjuk pada benda yang dekat. Kalau benda yang sudah jauh, maka dia menggunakan kata zalika. Nah, artinya itu. Berarti contoh yang tadi, zalika kolamun. Itu pulpen. Nah, sudah paham? Contoh yang kedua. Zalika kursiun. Zalika kursiun. Artinya adalah itu kursi. Nah, sudah paham? Zalika adalah kata tunjuk pada benda yang jauh digunakan untuk laki-laki. Ingat, apabila ada kata tun berarti itu adalah perempuan. Paham? Oke. Ismu isyara yang berikut yaitu zalika. Nah, tadi zalika, sekarang tilka. Nah, tilka artinya itu. Nah, zalika tilka artinya itu. Kita membuat contoh. Tilka adalah kata tunjuk itu pada benda yang jauh untuk perempuan. Contoh. Tilka madrasatun. Nah, tilka madrasatun artinya adalah itu sekolah. Nah, tilka madrasatun artinya itu sekolah. Ada tunjuk dari sini. Berarti sekolah itu masih jauh ke sana. Nah, paham? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah tilka kurasatun. Nah, itu buku tulis. Tapi buku tulis ini ada di sebelah meja sana. Bukan di sini, tapi di sebelah sana. Jadi akan ditunjuk tilka kurasatun. Itu buku tulis. Nah, adik-adik sudah paham kan? Cara menggunakan ismu isyara. Nah, sudah paham adik-adik? Jadi ada kata tunjuk itu atau ismu isyara itu terbagi atas dua. Yang pertama haza dan hazihi. Haza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan. Artinya ini. Paham? Yang kedua, ismu isyara yang kedua adalah zalika dan tilka. Nah, zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Nah, namun digunakan pada menunjuk pada benda yang jauh. Adik-adik sudah paham? Nah, yang penting untuk adik-adik ketahui, hazihi dan tilka itu adalah kata tunjuk untuk perempuan. Nah, apabila ada kosakata yang akhir katanya ada tun, maka dia akan menggunakan haza, hazihi dan tilka. Nah, apabila ada akhir kata dari kosakata itu ada tun, maka dia akan menggunakan ismu isyara hazihi dan tilka. Paham? Paham pastinya. Yang kedua, perlu adik-adik ketahui sekali ini. Yang kedua, yaitu apabila ada kosakata yang akhirannya tidak ada tun, maka dia menggunakan ismu isyara atau kata tunjuk haza dan zalika. Nah, adik-adik sudah paham? Nah, jadi pembelajaran kita pada pagi ini yaitu tentang ismu isyara, tentang kata tunjuk. Namun di ismu isyara ini ada kosakata yang kita akan pelajari sebelumnya. Nah, itu perlu adik-adik ketahui. Adik-adik mesti ingat-ingat, baca-baca di rumah. Ya, kosakata itu sangat penting. Jadi kita masih minggu kemarin kita menghafal kosakata ada 8. Nah, pada hari ini kita belajar ismu isyara. Insya Allah minggu depan kita akan belajar bagaimana menerjemahkan kalimat
dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Jadi kita belajar dulu menghafal kosakata, kemudian cara menggunakan ismu isyarah. Setelah itu kalau sudah mahir, sudah pintar adik-adik di rumah dengan dengan menghafal mufradat dan menghafal atau mengetahui ismu isyarah, kata tunjuk, maka adik-adik sudah gampang atau sudah mudah untuk menerjemahkan kalimat dalam bahasa Arab. Nah, dengan catatan kita harus mengetahui, kalau perlu kita bisa menghafal kosakata yang telah Ustadz bagikan sama adik-adik yang kemarin dengan tambahan yang tadi sudah Ustadz perlihatkan di depan tadi, di slide tadi. Oke, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik sudah memahami mana ismu isyarah yang digunakan pada benda yang dekat dan mana pada benda yang jauh. Nah, saya akan memberikan soal untuk adik-adik, memberikan latihan sama adik-adik. Latihan yang pertama adalah ini. Sudah paham? Nah, kemudian latihan yang kedua adalah ini. Jadi mengisi haza dan hazihi di tugas ini, di latihan ini. Sudah paham adik-adik? Baiklah, silakan mengerjakan tugasnya. Adik-adik sekalian, demikianlah materi bahasa Arab pada pagi hari ini. Insya Allah adik-adik selalu semangat untuk menerima pelajaran-pelajaran dari Ustadz dan Ustazah setiap hari. Jangan pernah bosan. Insya Allah semua ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, demikian dari saya. Kita ketemu lagi di pekan-pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.